Ya, kita kembali ke dalam khotbah berseri yang sebelum Paradox of the Gospel, yaitu Galatians, the book of Galatians, yaitu standing upon the gospel of grace, berdiri teguh di atas Injil kasih karunia. Injil itu pasti dasarnya adalah kasih karunia. Dan hari ini adalah minggu yang ke-12, kita akan bicara tentang the law or the promise, hukum atau janji. Nah, saudara, saya ingin berbicara sedikit mengenai topik hari ini. Topik hari ini akan membantu Anda yang suka stres, yang suka takut, yang khawatir, yang mudah resah. Mengapa sebenarnya kita, termasuk saya, merasakan semuanya itu? Karena sebenarnya kalau kita sadar di dalam lubuk hati yang terdalam, kita ini gak yakin apa yang kita pegang. Apapun itu, apakah itu mungkin uang, apakah itu keluarga, bahkan iman kita kepada Tuhan. Kita tuh gak yakin apa yang kita pegang menjadi pegangan dalam hidup ini, apakah cukup untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, mungkin saudara melihat dunia ini banyak ketidakpastian. Ya, saudara lihat ya, emas turun, dolar turun, ya, rupiah melemah, terus 2024 ada pemilu, baik di Amerika maupun di Indonesia. Saudara, banyak yang gak pasti. Dan itu yang membuat kita khawatir tentang keluarga, tentang keadaan keuangan, tentang anak-anak, tentang masa depan mereka. Nah, ini kalau saudara gak atasi dan gak tangkap, maka ini akan membawa kehidupan kita yang gak bisa tenang. Nah, firman hari ini mungkin kelihatannya the law and the promise. What is this? Ini apa hubungannya? Well, banyak hubungannya. Nah, kita akan baca sama-sama Galatia 3 ayat 9 sampai 22. Dan saya akan bacakan, kita bergantian ya. Saya bacakan yang putih, saudara bacakan yang oranye ya. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kepada kayu salib. Ayat 14, saudara, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari kehidupan sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara bisa melihat ada kata-kata hukum Taurat dan janji itu diulang-ulang. Itulah sebabnya we talking about living by the law, berdasarkan hukum atau janji ya. Nah, di kitab Galatia kita sudah selidiki selama 11 minggu. Kalau sudah perhatikan ada suatu pertentangan. Pertentangan antara siapa? Paulus bicara bahwa salvation is by grace through faith. Ini Injil yang sejati. Keselamatan itu karena kasih karunia oleh iman. Kamu percaya. Tetapi ada Judaizer
yang bilang apa yang dikatakan Paulus bagus, tetapi kurang. Karena kita ini orang Yahudi, kita udah punya hukum Taurat dan kita udah punya keselamatan ini dari dulu. Makanya Yesus itu bagus, percaya sama Yesus karena kasih karunia oleh iman bagus, tapi nggak cukup. Kamu harus disunat, kamu harus mengikuti hukum Taurat. Jadi Judaizer yang mengatakan percampuran antara kekristenan dengan agama, yang menyedihkan adalah sekarang banyak sekali gereja mencampurkan antara hukum Taurat dan agama persis seperti Judaizer. Mungkin bukan hukum Taurat, tapi hal-hal disiplin rohani seperti kamu harus berpuasa, kamu harus perpuluhan, kamu harus melakukan ini semua. Akhirnya apa? Membingungkan. Judaizer ini melihat urutan agama. Kalau saudara perhatikan, kita udah melakukan ini dan menjelaskan ini di minggu ke-7. Mereka percaya, you believe in Jesus, nothing wrong with that. Saudara percaya, tapi kamu juga harus taat. Taat seluruh hukum, baru nanti kamu diselamatkan. Nah, seakan-akan betul ya, bagus ya. Tetapi Rasul Paulus bilang, no, the gospel ordernya nggak kayak gitu. You believe, dan kalau kamu bisa lahir baru dan percaya, itu juga karena karya Roh Kudus, dan itu karena kasih karunia. You are saved by grace through faith. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, dan itu menyelamatkan kamu. Kamu dibenarkan, dikuduskan, justification, sanctification, kamu selamat. Itu yang memampukan kamu untuk taat. Nah, ini adalah hal yang Paulus sampaikan. Nah, mungkin saudara berpikir, ya pastor kan ini kan potato. No, it's not. Pastor kan ini kan adalah aliran kekristenan yang beda. Kalau pastor itu kan ya aliran Injili gitu, saudara. No, karena begini saudara, ada seseorang yang menyelidiki ini semua, dan dia bilang begini, ini bukan dua aliran kekristenan, ini adalah dua agama yang berbeda. Karena yang ini bicara tentang performa kita. Kita harus obey and believe, obey first, baru kita bisa selamat. Kalau ini, you believe, you're saved, then it will enable you to obey. Itu akan memampukan kita untuk taat. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Di perikop yang akan kita bahas minggu ini, Rasul Paulus membukakan kepada pembacanya bagaimana, karena gini, orang-orang Judaizer bilang gini, ya buktinya kalau enggak kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Makanya kan kita perlu mengikuti hukum Taurat. Nah, Paulus akan melihat, gini loh, caranya memahami narasi Alkitab itu ada caranya. Nggak bisa bilang bahwa ini plus ini jadi ini, nggak bisa. Kamu harus tahu tujuannya masing-masing. Kadang-kadang kita ini kalau membaca Alkitab kita nggak tahu. Oke, saya tahu ya, ini kira-kira jam berapa ini ya? Jam 13.43 ini jam rawan ya saudara. Saya berdoa supaya saudara tetap bisa. Nah, kita akan melihat bagaimana memahami narasi Alkitab. Karena begini, Rasul Paulus akan menjelaskan melalui surat Galatia suatu benang merah kebenaran Injil, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah suatu narasi yang berkesinambungan dan koheren. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah ide-ide yang bertentangan. Dan kita akan melihat Paulus membagi jadi dua era. Yang pertama adalah Abraham, katakan sama-sama Abraham. Dan yang kedua Musa, ya. Katakan sama-sama Musa. Nah, Abraham fokusnya apa? Promise, perjanjian. Covenant. Musa, law, hukum, Taurat, hukum Allah. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah era yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan tujuan keduanya tidak bertentangan. Tujuan keduanya merupakan suatu koherensi dan konsistensi. Dan dua-duanya bicara tentang berita anugerah. Nah, kita akan membahasnya secara cepat. Oke, yang pertama, poin saya ada 3. Abraham dan janji Tuhan. Yang kedua, Musa dan hukumnya, hukum Allah. Dan apa signifikansi dan implikasinya bagi kita. Oke, kita mulai. Yang pertama, Abraham dan janjinya. Yang setuju dan ready, katakan yes. Yes, oke. Wah, yesnya mantap sekali nih ya untuk jam 1 luar biasa ya saudara. Mungkin udah dilatih sama APS selama 8 minggu jadi udah terbiasa gitu ya, luar biasa. Nah, kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus di ayat ke-6 tadi kita baca, tetapi kita pernah membacanya, bahwa dia bawa seorang sosok namanya Abraham,
tokoh besar Yahudi sebelum Musa hadir. Dia bilang begini, konsep yang aku berikan, Injil yang Tuhan ingin kita beritakan, itu bukan Injil baru loh. Bukan konsep baru. Ini sudah ada dari zamannya Abraham. Buktinya apa? Dia langsung bawa ayat 6. Nah kalau saudara masih ingat, itu yang tanda kurung, itu artinya Rasul Paulus mengutip perjanjian lama ya. Ya Kejadian 15, Roma 4 ayat 3 itu dimana ada ayat yang mirip. Dikatakan begini, Abraham percaya kepada Allah, salvation by grace through faith, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Abraham itu loh waktu dipanggil dia penyembah berhala. Dia itu gak kenal Tuhan. Dia itu pengecut, dia itu pembohong, dia pendosa. Tapi karena Abraham percaya dan kepercayaannya itu pun dimampukan oleh Tuhan, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kemudian bukan cuma itu, Abraham dikasih janji. Janjinya yang putih itu yang paling bawah. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, apa maksud dari janji itu? What is the promise? Janjinya itu apa? Nah, ada yang menarik saudara. Kalau saudara lihat tadi di sini, janjinya ada kutipan Kejadian 12 ayat 3. What is the promise? Ya, kita harus buka Kejadian 12 ayat 3. Ayo baca sama-sama ayat 2-nya ya. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wah, luar biasa ini janjinya. Janjinya diberkati dan melalui itu berkat Abraham ini sampai ke anak cucunya, dan melalui berkat Abraham kepada anak cucu ini akan menjadi berkat bagi semua kaum, semua bangsa akan diberkati. Ya. Nah, janji ini diulang sampai 5 kali, saudara. Bayangkan, saudara. Di Kejadian 12, Kejadian 18, Kejadian 22, di Kejadian 22, waktu itu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, dan kemudian sebelum dia menghunjamkan itu pisaunya ke dadanya Ishak, tiba-tiba Tuhan bilang, stop! Ada pengganti, substitusi anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kemudian Tuhan mengulang janjinya dan dia bersumpah atas namanya sendiri. Orang kalau sumpah itu pasti atas nama yang lebih tinggi. Tapi Tuhan bersumpah atas namanya sendiri karena tidak ada nama yang lebih tinggi. Artinya dia bilang begini, kalau sampai aku tidak menepati janji, aku bukan Tuhan. Dia ulang lagi janjinya kepada Ishak di Kejadian 26 ayat 4. Dia ulang lagi Kejadian 28 ayat 14 kepada cucunya Abraham, Yakub. Ini bicara tentang apa? Bagaimana Allah Israel itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, janjinya kita suka salah tafsir. Begitu kita ngomong berkat Abraham, begitu kita ngomong keturunan Abraham, kalau didoakan tidak punya anak, biarlah kamu jadi seperti Abraham, punya banyak anak. Wah, gitu kan saudara ya. Atau kalau enggak, biarlah berkat Abraham ada di dalam kamu sehingga kamu menjadi kaya dan sangat kaya. Wah, saudara, amin, gitu kan saudara. Nah, ini salah tafsir. Nah, apa yang menjadi berkat itu? Apa yang dimaksudkan di dalam janji-janji itu? What is the promise? Nah, dengerin ya saudara ya. Di sini salah tafsirnya kita perlu luruskan. Dikatakan begini. Di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan dan olehmu. Katakan sama-sama dan olehmu, dan olehmu. Nah, olehmu di sini ada terjemahan yang bilang oleh keturunanmu atau through your descendants. Tapi aslinya itu bahasa aslinya itu in your seed, singular, satu. Bukan jamak, bukan in your seeds, ada S-nya. Seeds itu artinya benih-benih. Tapi ini cuma satu, benih. Apa maksudnya? Bukan jamak tapi satu orang. Lah, kok luar biasanya ternyata komentari dari Kejadian itu dijelaskan oleh Paulus tanpa harus buka komentari lagi. Kita bisa langsung lihat di Galatia. Di kitab Galatia ayat 16 dikatakan begini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Nah, keturunannya sama dia dijelaskan. Tidak dikatakan, ayo baca yang putih sama-sama. 1, 2, 3. Kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya
Satu orang. Dan kepada keturunanmu, keturunannya itu yaitu siapa? Kristus. Oh ternyata janji itu bukan bicara tentang duit. Kadang-kadang kalau kita bilang Tuhan memberkatimu. Wah kalau ngomongin berkat konotasinya apa? Duit. Jadi kalau Tuhan memberkatimu, Tuhan akan berkati saya dengan duit. Amin. Kan gitu saudara. Itu kesenangan kita. Tetapi ini bukan itu. Janjinya itu bukan tentang jasmani. Dia bilang apa? Kristus. Jadi the promise is fulfilled in Christ. Janji Tuhan dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Makanya ayat 14 dikatakan begini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Di dalam dia itu siapa? Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi janjinya siapa? Kristus. Berkatnya apa? Nah ini multitafsir lagi. Senangnya kalau Abraham tadi seperti saya bilang, dia menjadi kaya, semakin kaya sehingga menjadi, oh ada yang bilang sangat kaya, wis kebiasaan itu ya. Ya sangat kaya gitu ya. Wah sering ya dulu ya. Dulu ya, semoga dulu ya, bukan sampai sekarang ya saudara. Berkat ini selalu dikonotasikan jasmani, tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, berkat ini bukan sekedar berkat jasmani. Saudara ayat ini ya, kalau ngomongin berkat, wah saudara pernah dengar ayat ini? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wah, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang disediakan Tuhan bagimu. Langsung kita mikirnya apa? Wah Ferrari, wah, kita, wah jam Patek Philippe ya kan? Loh Ferrari Patek Philippe itu sudah pernah dilihat mata sama manusia, betul nggak saudara? Ini apa artinya? Kristus, Tuhan jadi manusia itu nggak pernah dilihat, iya kan? Yang ada mitos. Tuhan mati, nggak pernah dilihat manusia. Mati untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Itu nggak pernah dilihat manusia. Itu yang dimaksudkan. Jadi berkat ini bukan sekedar berkat jasmani. Pertamanya Kristus. Lah berkat apa? Berkatnya bukan berkat jasmani, lantas berkatnya apa? Nah oke, 14b. Lihat. Kan tadi di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Coba komanya. Apa? Dijelaskan. Sehingga, baca sama-sama. Oleh iman kita apa? Menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oh ternyata ini 1b. Berkat yang dimaksudkan yang adalah di dalam Kristus itu. Kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Tuhan yang kudus, roh yang kudus. Gak bisa tinggal di dalam hidup manusia yang berdosa. Gak bisa. Kita harus datang kepada Tuhan yang kudus dengan suatu takut dan gentar karena kita hangus berdosa, nggak bisa. Tetapi karena janji ini digenapi di dalam Kristus, sekarang kita bisa bilang God with us. Immanuel, Tuhan bersama kita. Jadi berkat di sini bukan bicara tentang berkat duit, bukan berkat jasmani, kesembuhan, mujizat, bukan. Tetapi berkat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Think about it. Berkat jasmani itu ya, saya selalu ulang-ulang ini ya, saya mau ulang lagi. Berkat jasmani buat Yesus itu receh. 5 roti dan 2 ikan Yesus potel-potel kasih ke murid-muridnya. Tanpa dia kasih 12. Dia pecahkan jadi 12. 12 lo bisa ngasih makan 5.000 laki-laki dengan keluarganya. Yesus bilang Lazarus mati, Lazarus 4 hari mati. Bangkit, keluarlah dari kuburmu. Lazarus bangkit, ngomong tok. Ada badai, Yesus tidur, murid-murid ketakutan, Yesus bangun. Diam, tenanglah. Bukan COVID ya. Hanya yang paham aja ya. Ya, yang tahu gereja palsu ya itu mungkin langsung ngerti gitu ya. Diam, tenanglah, langsung tenang. Orang lumpuh dibilang, bangunlah, berjalanlah. Jalan. Itu kayak gitu-gitu. Gampang, itu sudah dilakukan oleh Elia. Betul? Dilakukan oleh Elisa. Dilakukan oleh nabi-nabi. Tetapi apa? Untuk membuat kita yang berdosa dapat didamaikan dengan Tuhan. Di mana Tuhan tidak perlu menghanguskan orang berdosa. Apa yang harus dilakukan? Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus harus lahir di kandang
melalui anak darah Maria, lahir di Bethlehem, di tempat yang paling kecil dan paling hina, supaya yang paling kecil dan paling hina seperti kita dapat diterima sama Tuhan. Ribet. Yesus harus mati 3 hari, bangkit mengalahkan maut. Itu saudara, ribetnya setengah mati. Itulah berkat yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Sudah bisa melihat ini. Kemudian ayat 18 dikatakan begini. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Lihat, ini poin selanjutnya ya, masih poin pertama. Tetapi justru, lihat, ayo baca sama-sama yang huruf besar. Oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi basis dari janji Allah adalah apa? Kasih karunia. Bukan karena melakukan hukum, bukan karena performa kita baik dulu, no. It's given, free. Janji itu karena kasih karunia, kebaikan Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau saya bilang sama saudara, nama saudara siapa? Ya saya ambil aja nama yang generik dari kecil, Ibu Budi, Bapak Budi gitu ya, Budi aja. Kalau nama saudara Budi, ini hanya ilustrasi, tidak ada beneran ya saudara ya, tetapi ilustrasi. Kalau saya bilang begini, Pak Budi, saya ada pengumuman, nanti Pak Budi bisa menemui sekretaris saya sudah siapkan 10 juta, amplopnya sudah disil, saya tulis untuk Pak Budi, itu adalah persembahan kasih dari Pak Michael Krisdion. Sudah saya taruh di sorokan, sorokannya nggak saya kunci, asisten saya bisa ambil. Anda tinggal ketemu sama asisten saya. Nah, saudara, Pak Budi dengar begitu. 2 pilihan. Kalau saudara percaya, maka saudara akan ketemu sama asisten dan saudara akan ambil. Dan beneran dibuka sorokannya ada Pak Budi. Beres. Tapi kalau saudara hidup dalam dunia tipu-tipu, saudara bilang hoax sih, gak mungkin Pak Michael kayak gini. Saudara, ya saudara pulang. Apa yang terjadi? Saudara nggak dapat promise-nya. Betul ya saudara? Promise. Tapi itu promise tidak ada kerjaan yang harus tapi beda kalau saya bilang gini. Pak Budi, saya sudah siapkan 10 jutanya. Nanti kalau Pak Budi sudah selesai ngecat rumah saya, ketemu sama asisten saya, nanti asisten saya akan ke rumah saya dan foto-foto lihat apakah pekerjaannya sesuai. Nanti sudah ada amplop yang disiapkan isinya 10 juta. Nah ini beda. Kenapa kok beda? Karena ini ada persetujuan kerja. Ini kontrak, bukan janji yang berdasarkan gift. Ini bukan pemberian. Kalau pemberian nggak ada syaratnya, tetapi kalau persetujuan kerja ada syaratnya. Nah, dengarkan. Janji yang dimaksud di sini, janjinya adalah gift, pemberian. Karena apa? Kasih karunia, bukan karena melakukan hukum. Nah, pertanyaannya mungkin seperti pertanyaan para Judaizer. Dia bilang, oke, kalau itu benar, kenapa kok ada hukum Taurat? Mengapa perlu ada hukum Taurat? Nah, mungkin saudara tanya gitu. Lah ya pastor, kenapa kok perlu ada hukum Taurat? Disinilah kita masuk ke dalam poin yang kedua. Musa dan hukum. Moses and the law. Kalau kita perhatikan di sini. Kalau demikian, firman Tuhan ayat 19. Kita baca sama-sama yang putih dan kemudian yang kuning. 1, 2, 3. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Jawabannya apa? Ia ditambahkan oleh karena apa? Pelanggaran-pelanggaran. Oh, maksudnya apa pastor? Oke, mungkin ada yang udah ngerti, tetapi saya jelaskan. Kenapa kok 10 perintah Allah diberikan kepada Musa? Musa itu di kitab Keluaran 20. 10 perintah Allah diberikan kepada Musa 400 tahun sesudah Abraham percaya kepada Tuhan. Di mana kepercayaan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Artinya gini, hukum itu tidak diberikan sebagai sarana keselamatan. Bukan. Hukum diberikan untuk alasan yang lain. Ada alasan yang lain. Nah, kenapa kok hukum itu diberikan? Akhirnya dalam bentuk salah satunya yang paling utama adalah 10 perintah Allah. Apakah karena dulu tidak ada dosa? No, dosa sudah ada. Manusia sebenarnya sudah tahu. Waktu dia berdosa, dia merasa bersalah. Buktinya apa? Adam dan Hawa begitu dia berdosa, apa yang dilakukan? Sembunyi. Betul?
Setiap orang kalau dia berdosa, tahu anak saya berdosa. Anak saya melakukan sesuatu, dia mecahin gelas, mecahin piring waktu masih kecil. Dan waktu dia bohong, dia merasa bersalah. Kok bisa? Dari mana? Itu di dalam hati nurani. Di dalam nurani, waktu kita bohong, waktu manusia berbuat jahat, membunuh, menipu, apapun, manusia pasti akan ngerasa, aku kok gak enak ya hatiku ya. Kenapa ya setiap kali kita berbuat jahat rasanya kayak salah deh. Itu adalah nurani karena Tuhan menulis hukum di dalam hati kita. Dulu rasanya salah, rasanya nggak benar. Tetapi setelah hukum Taurat itu diberikan, 10 perintah Allah diberikan, maka bohong bukan hanya rasanya bersalah atau rasanya nggak enak, tetapi sekarang karena itu sudah ditulis, maka kita tahu bahwa waktu kita berdusta, waktu kita membunuh, itu kita melanggar hukum. Kamu adalah pelanggar hukum, saya adalah pelanggar hukum. Pada waktu saya bohong, waktu saudara bohong, sekarang bukan hanya feels wrong, tetapi clear, jelas. Kamu melanggar firman, melanggar hukum. Saya kasih contoh. Kalau misalnya di sebelah salib ini tiba-tiba ada pelang keluar. Dilarang kencing di sini. Loh kan aneh tuh. Di dalam sini kok ada dilarang kencing di sini. Kenapa kira-kira kok ada larangan dilarang kencing di sini? Soalnya ada orang kencing di situ. Betul nggak saudara? Saudara pernah lihat nggak? Ini kok aneh ya? Dilarang kencing di sini, ini kok ada di mana gitu ya? Berarti apa? Ada orang kencing di situ. Artinya gini, hukum dibuat karena ada orang yang sudah melanggarnya, melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan seharusnya. Dilarang muntah di sini loh. Atau kalau enggak, sudah pernah enggak ke toilet, dilarang cuci muka di sini. Saya pernah masuk, ini aneh, bukan cuci muka, dilarang di wastafelnya ditulisin, dilarang cuci kaki di sini. Ternyata ada orang pernah cuci kaki di sini, ya kan? Artinya ada pernah orang melakukan itu, makanya sampai dikasih hukum. Sehingga kalau ada tulisannya, terus ketangkap sama CCTV, orang itu bisa, kalau pegawai bisa di SP1, SP2. Hukum itu hanya menunjukkan bahwa bukan hanya feels wrong, but it is wrong. Jadi kalau saudara lihat, tujuan hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Ya, saudara bisa melihat ini semua. Dan yang menyedihkan adalah, memang saudara, dikatakan ayat 10. Karena, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada apa? Di bawah kutuk. Maksudnya apa? Hukum Taurat mengekspos serta menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita akan dosa. Sudah pernah nggak lihat ada sebuah eksperimen ya di YouTube itu? Ada anak kecil 2 orang, terus ada tante-tante masuk, dia bilang gini, tante ngasihin ini ya, piring kosong, dikasih coklat. Saudara. Sebentar, tante akan pergi nyiapin kamera, nanti kita akan video kamu makan coklat. Padahal di belakangnya kaca itu sudah ada kameranya. Ya, tunggu ya, kira-kira ya 10 menit lah. Kalian duduk di sini. Coklatnya ditaruh, piringnya ditaruh. Oke, I'll be back dengan kamera. Dia keluar. Anak kecil. Lihat sorong-sorongan. Coklat. Siapa yang dia? Diambu. Wah. Tidak boleh makan. Ya, kolesterol gitu. Ya kan, apa yang terjadi? Diambil, dilihat. Iki coklat temenan gak ya? Dikeker-keker gitu kan, anak kecil. Diambu. Wah, enak ya. Iya. Terus yang satunya mulai. Begini, ada yang cuil gak ya? Nah. Oh, ada yang cuil. Kledak gitu, cuil. Terus ada yang cuil. Dimasukin mulut. Wah, enak ya. Nggak boleh gitu. Cuil dewek kok gitu. Yang satunya digini-giniin enggak bisa, diginiin patah, cetek jadi 2. Terus gimana ya? Mau dicoba cuil gak iso cuil, akhirnya dipotel sudah. Dimakan. Loh, kamu kok makan? Iya, kamu tadi soalnya makan duluan. Akhirnya apa? Eker-ekeran akhirnya apa? Satu juga potel. Aku yang mau makan. Akhirnya sebelum tantenya datang, sudah habis sudah. Coba lihat. Ini anak kecil. Kenapa? Manusia tidak punya, kita tidak berdaya akan kecenderungan-kecenderungan kita. Saya bilang sama saudara hari ini, mungkin ada yang belum makan, saya bilang,
Kalau sama bilang sama saudara, siomay goreng. Jangan dipikirin ya. Jangan pikirin ya. Ada bakso bola tenis, ada suunnya sama mie-nya, dikasih kecap, jeruk nipis gitu ya, diputer-puter. Jangan dipikirin ya. Apa yang dipikirin saudara? Pasti seperti itu. Saudara bilang, aku ini tidak mau benci. Saudara sudah tahu. Benci itu tidak baik. Akan mengeringkan tulang, bikin aku stres. Saudara tidak mau benci. Tapi waktu lihat orang itu bocengli tapi gak enak, bebo orang itu. Marah saudara. Mau benci. Tidak mau benci gimana? Benci akhirnya. Saudara bilang, aku gak mau benci. Aku gak mau benci. Terus kebetulan saudara datang supaya nggak ketemu orang itu 10.30, saudara datang jam 13. Orang ini di situ. Waduh, ngurungono Pastor Mike campur benci. Ya apa ini? Saudara lihat, ketidakmampuan kita. Saudara lihat ya, ini adalah masalah. Dengarkan, hukum Taurat nunjukin kita ini salah, nunjukin kita punya dosa, keberdosaan, tapi nggak ngasih kekuatan untuk ngalahin dosa. Betul atau enggak? Nggak ngasih kekuatan. Jadi kalau saya bilang sama saudara jangan kecanduan narkoba, loh orang yang kecanduan juga nggak mau mestinya. Jadi kalau saudara lihat ini adalah ketidakmampuan kita. Nah, kalau saudara lihat di ayat 11 bahkan dikatakan apa? Dan bahwa, ayo baca sama-sama 1, 2, 3, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena apa? Melakukan hukum Taurat, gak bisa. Kenapa? Karena saudara itu berusaha untuk melakukannya, apalagi kalau ditunjukkan bahwa kamu itu ternyata apa yang diminta oleh hukum Taurat itu tentang masalah hati. Makanya Yesus bilang, kamu pikir kamu gak berzina? Kamu ngelihat perempuan lain yang bukan istrimu, kamu menginginkannya, itu udah berzina. Kasihan ya. Yesus cuma ngomong sama bapak-bapak, sama ibu-ibu podo ae. Sering kan ibu-ibu, aduh cek baik ya, gak kayak bojoku gitu saudara. Saudara pengen, nek punya bojo kayak gitu lah enak. Loh sama, saudara ngomong kayak gitu itu berzina saudara. Kenapa? Saudara menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Jadi kalau ngomongin tentang orang yang berusaha melakukan hukum, itu tidak ada orang yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah selain itu, mengapa hukum Taurat ditambahkan dan diberikan? Nah ini saudara, yang C. Hukum Taurat mengungkapkan kebutuhan kita akan apa? Oh janji tadi itu loh. Jadi janji udah dikasih hukum Taurat nunjukin. Ini loh kenapa kamu kok butuh janji tadi. Janji yang tadi itu apa? Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang akan datang. Ayo kita baca sama-sama ayat 19 ya tadi ya. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Tadi kita udah baca. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, ada strip. Lihat, baca ya yang oranye. 1, 2, 3. Sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Stop dulu. Jadi hukum Taurat dikasih karena kamu banyak dosanya. Untuk nunjukin kamu itu orang berdosa, kamu nggak berdaya, kamu ada di bawah, dikurung oleh dosa. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Nah sementara janji itu belum datang, hukum Taurat ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang apa? Pengantara. Siapa ini? Musa. 430 tahun kemudian setelah Abraham. Musa itu siapa? Dia orang Lewi. Adiknya Harun. Dia menjadi pengantara antara Tuhan yang kudus dengan umatnya yang berdosa. Tuhan yang kudus gak bisa itu ketemu sama umatnya yang berdosa. Makanya harus lewat protokol. Ada tabernakel, ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Harus masuk dengan sembelih domba, sembelih lembu. Ada darah yang diciprat-cipratkan. Ada upacara-upacara supaya Tuhan ini kekudusannya tidak menghanguskan umat yang berdosa, makanya ada pengantara. Terus kemudian lihat ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat itu dengan janji-janji Allah? Sama sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ayat 22. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah
kekuasaan dosa. Supaya, ayo sama-sama baca, oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi antara Tuhan dengan umat itu dulu adanya Musa. Musa bawa hukum Taurat. Hukum Taurat makanya bilang, kalau kamu mengikuti hukum ini, maka kamu akan diberkati. Kalau enggak, kamu akan dikutuk. Makanya harus ikut upacara-upacara itu. Tetapi puji Tuhan, janji itu Rasul Paulus menjelaskan, puji Tuhan, janji itu sudah datang. Bukan Musa dibatalkan, bukan. Kita memiliki seseorang yang menjadi, gini saudara, dengarkan. Ini redemptive historicalnya. Yesus Kristus adalah Musa yang lebih baik. Kenapa? Dia adalah pengantara yang sempurna. Menggenapi hukum Taurat. Dia nggak cuma bawa hukum Taurat, suruh kita yang harus berperforma mengikuti hukum Taurat. Enggak. Dialah sang hukum itu. Dialah sang hakim itu. Dia yang menggenapi semua hukum Taurat. Dia melakukannya secara sempurna. Tapi dia mati seperti pendosa. Seperti pelanggar hukum, dia mati. Untuk apa? Supaya saudara dan saya yang mestinya harusnya mati, itu digantikan. Yesus adalah pengantara sempurna yang menggenapi hukum Taurat. Bukankah ini kabar baik, saudara? Yang setuju katakan amin. Nah, mungkin saudara tanya, apa signifikansinya sama kuatir-kuatir tadi, pastor? Nah, dengarkan. Ada yang menarik bahwa di ayat-ayat yang kita baca tadi, ada suatu ilustrasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang wasiat. Dia bilang gini, saudara-saudara, baik kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Maksud ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu kehilangan kekuatannya. Coba perhatikan di sini. Ada yang menarik. Janji itu tidak dapat dibatalkan. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji itu tidak bisa dibatalkan atau hilang kekuatannya. Apa buktinya? Nah, mungkin saudara bilang, kalau saudara bilang wasiat aja bisa kok dibatalkan. Itu kan zaman dulu wasiat nggak bisa dibatalkan. Sekarang banyak sengketa kok. Ada wasiatnya tapi tetap aja tanahnya sengketa. Apa yang membuat janji Tuhan nggak bisa dibatalkan? Apa yang membuat janji Tuhan gak pernah bisa hilang kekuatannya? Nah, dengarkan. This is the gospel. Kita perlu kembali kepada Abraham. Bagaimana Tuhan berjanji dan membuktikan bahwa janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau saudara ingin tahu sambungan dari pertama kali Abraham mendapatkan janji Tuhan, itu di Kejadian 15. Jadi Abraham dapat janji Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kemudian ayat 8-nya Abraham tanya, ya Allah, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kemudian Tuhan berfirman, dia bilang begini, ambillah bagiku, ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, kemudian burung-burung itu tidak dipotong 2. Aneh ya? Pengen tahu buktinya? Oke, ambil lembu, ambil domba, ambil kambing, potong jadi 2. Taruh masing-masing di sebelah sini. Darahnya di tengah-tengah. Nah, saudara mungkin saudara bingung. Ini aneh. Kenapa sih kok harus seperti ini? Nah, di zaman dulu tidak ada, seperti yang tadi saya bilang, tidak ada notaris. Nggak ada badan hukum yang meresmikan suatu perjanjian. Tidak ada. Maka ada yang namanya covenant ritual. Nah, ini kalau saudara lihat gambar ini adalah lembu, kambing, domba. Diambil, dipotong, darahnya di tengah-tengah. Ada 2 orang mau mengadakan perjanjian. Aku janji ya, aku gak akan mengkhianati kamu. Yang satunya juga bilang, aku setuju dengan janjimu dan aku gak akan mengkhianati kamu. Apa yang terjadi? Mereka berdua berjabat tangan
jalan di atas darah yang tergenang itu. Sambil jabatan tangan. Setelah selesai, kalau sampai ada satu dari kita melanggar janji, maka nasib kita akan jadi seperti binatang yang dipotong, disembelih, darahnya tercurah. Ceritanya begitu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan bilang, ambil itu semua, potong. Terus Abraham nunggu. Nunggu Tuhan nyuruh dia jalan di situ atau gimana? Terus nggak lama, ada kegelapan melingkupi. Abraham ketiduran. Abraham ketiduran, begitu bangun, tiba-tiba ada ayat ini. Ketika matahari telah terbenam, hari menjadi gelap. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ada yang janggal di sini. Yang lewat di situ adalah siapa? Perapian yang berasap beserta suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Tetapi tidak ada suara dari surga. Abraham, aku sudah lewat. Sekarang giliranmu. Tidak ada. Malah Abraham suruh tidur. Padahal kalau sampai ada yang gagal antara janji, yang memberi janji dan yang menerima janji, sampai ada yang gagal, nasib pihak yang melanggar janji itu mestinya dipotong, disembelih, dan darahnya tercurah. Tetapi pihak Abraham tidak suruh tidak disuruh jalan. Hanya Tuhan. Apa artinya? Dengarkan. Artinya ini perjanjian satu pihak. Artinya konsekuensi dari ketidaktaatan, konsekuensi dari ketidaksetiaan Abraham dan keturunannya ditanggung oleh Tuhan. Ditanggung oleh Tuhan. Kalau dibilang tadi kita tidak mungkin mengikuti hukum Taurat. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa kita tidak mampu mentaati hukum Taurat. Hukum Taurat mengekspos dosa dan ketidakmampuan kita. Dengarkan. 1700 tahun kemudian lahirlah seorang penggenap janji. Sang pengantara yang sempurna. Yang taat hukum Taurat untuk menepati janjinya. Namanya Yesus Kristus. Sang penggenap janji. Sang pengantara yang sempurna. Taat hukum menepati janji. Tapi apa yang terjadi? Dia disalib, terpotong dari kekekalan. Ada kegelapan yang meliputi Yesus pada waktu dia disalib. Seperti pada waktu Abraham tertidur, ada kegelapan. Yesus terpotong dari kekekalan. Makanya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seperti domba yang disembelih. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Darahnya tercurah. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang melanggar janji. Yang tidak setia. Yang gagal taat. That is, he did it. Dia melakukan itu for us. Makanya Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya apa? Di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, now you and I, saudara dan saya, tidak ada lagi yang memisahkan kita dari Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata di Roma 8, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Gak ada. Siapa yang bisa memisahkan kita dari genggaman Bapa? Gak ada. Kenapa? Semua tembok pemisah, semua dosa saudara, semua kutuk-kutuk yang membuat kita tidak bisa mendekat, sudah dipatahkan. Yesus yang menanggungnya. Perjanjian satu pihak dibuktikan di atas salib. Itulah sebabnya Tuhan memberikan jaminan, ada kolateralnya. Setiap kali Tuhan melihat salib, setiap kali kita melihat salib, salib itu adalah kolateral, jaminan
Dia sudah bayar lunas akan janji. His promise, His covenant, itu sudah digenapi melalui karya salib Kristus. Injil bukan berbicara tentang kita harus setia, sebab tidak mungkin kita dapat setia sepenuhnya. Bahkan seringkali kita mudah jatuh. Namun dalam ketidaksetiaan kita, maka Tuhan lebih setia. Bahwa ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, semestinya ada konsekuensinya. Tuhan yang menanggungnya. Tuhan memberikan jaminan melalui karya salib Kristus bahwa Dia menanggung semua dosa kita. Hutang dosa kita sudah lunas dibayar, sehingga salib Kristus jaminan kita. Roh Kudus memampukan kita. Identitas kita bukan pada performa kita, tetapi di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini kabar baik. Itulah sebabnya saudara, di setiap perjamuan kudus, saudara mendengar 1 Korintus 11 ayat 25. Waktu kita mengangkat cawan, demikian juga Yesus mengambil cawan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kenapa? Karena yang jalan pada zaman Abraham, Tuhan. Dia gak minta Abraham jalan, Tuhan yang jalan. Dan itu dimeteraikan, digenapi. Janji itu digenapi pada waktu Yesus darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya waktu kita minum cawan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan bukan dengan darah binatang, tetapi oleh darah Tuhan sendiri. Pertanyaan reflektif. Saudara percaya dan saudara pegang janji siapa? Siapa atau apa yang saudara pegang? Janjinya dunia? Saudara, kita perlu jujur. Mulut kita bilang Yesus, mulut kita bilang Tuhan, tapi seringkali hati kita memegang janji-janji di tempat yang rapuh, di tempat yang fana, di tempat yang benar-benar fata morgana. Apa yang dunia janjikan, kemampuan diri, janji manusia, janji investor, janji berkat jasmani, atau benar-benar janjinya Tuhan. Respon kita mestinya kita perlu bertobat dari mempercayai hal yang lain yang menjanjikan selain Injil. Bertobat. Saya berhenti bicara hari ini. Setiap hari biarlah kita periksa, kenapa aku khawatir? Jangan-jangan saudara menaruh kepercayaan saudara pada tempat-tempat yang rapuh, tempat-tempat yang fana, tempat-tempat di mana kita pikir itu nyata, padahal itu fata morgana. Hal-hal yang kelap-kelip seperti dunia tawarkan. Kita perlu bertobat. Ingatkan diri kita akan Injil bahwa Tuhan sudah menggenapi janjinya. Tuhan sudah membuktikan janjinya. Tuhan sudah menjamin janjinya. Yang setuju katakan amin. Di dalam Yesus Kristus. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Karena Injil, saat kita gagal, saat kita gak mampu, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam janjinya. Yang setuju katakan amin. Sudah terbukti. Walau saudara gak setia, walau saudara gagal setia, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Karena Injil, kita sadar kita gak mampu, tetapi Tuhan yang sudah menggenapi dan membuktikan janji, sudah menjamin bahwa Roh Kudusnya mendampingi saudara, memampukan saudara. Melalui lembah kekelaman sekalipun saudara tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan saudara. Amin.